Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal ujian nasional tahun 2018. Langsung ke nomor 1. Percepatan merupakan salah satu besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok. A. Panjang dan waktu. B. Panjang dan suhu. C. Masa dan waktu. D. Masa dan suhu. Jawaban dari soal ini adalah A. Panjang dan waktu. Karena percepatan itu kan kecepatan dibagi waktu ya. Jadi kecepatan dibagi waktu. Nah, kecepatan sendiri kan jarak dibagi waktu, kemudian dibagi waktu lagi. Jadi dari pernyataan ini, jarak itu kan sama dengan panjang. Waktu berarti jawabannya adalah panjang dan waktu. Nomor 2, Nabila meneliti sifat zat di laboratorium. Dari hasil penelitiannya, sifat gas yang benar ditunjukkan adalah. Jawaban dari soal ini adalah A. Nomor 3. Perhatikan 4 kegiatan yang berkaitan dengan perubahan wujud berikut. Jenis perubahan wujud yang melepaskan kalor pada kegiatan tersebut ditunjukkan pada nomor titik-titik. Nah, melepaskan kalor artinya dia berubah menjadi dingin. Kita cek satu-satu dari pernyataan. Air sirup disimpan oleh Satria ke dalam kulkas sehingga menjadi es. Nah, ini berarti melepaskan kalor. Kemudian uap hasil rebusan daun cengkeh diembunkan. Nah, diembunkan berarti kan dia suhunya turun atau kalornya dilepas ya. Berarti ini benar melepas kalor. Kemudian nomor 3, mentega diletakkan pada wajan panas untuk menumis sayuran. Nah, ini membutuhkan panas, jadi ini bukan termasuk. Kemudian harum kapur barus tercium Siti ketika masuk ke kamar mandi. Nah, kapur barus itu kan menyublim, dan menyublim itu memerlukan panas. Jadi ini termasuk yang memerlukan kalor, berarti ini bukan. Berarti jawaban yang benar adalah 1 dan 2. Kemudian nomor 4. Air dipanaskan dari suhu 20 derajat sampai mendidih bersuhu 100 derajat Celcius. Perubahan suhu tersebut pada pengukuran dengan termometer Fahrenheit sama dengan titik-titik. Nah, karena ini yang ditanya adalah perubahan suhunya, maka kita ubah dulu satu-satu menjadi Fahrenheit. Pertama 20 derajat Celcius kita ubah menjadi Fahrenheit. Berarti 9/5 dikali 20 ditambah 32. Ini bisa kita coret. 9 kali 4 kan 36. Ditambah 32 sama dengan 68. Kemudian yang 100 derajat Celcius kita ubah menjadi Fahrenheit. Berarti 9/5 dikali 100 ditambah 32 sama dengan, coret-coret, ini 20 berarti 180 ditambah 32 sama dengan 212. Karena nih yang ditanya adalah perubahan suhunya, maka kita cari selisihnya dari kedua angka ini. Jadi 212 dikurangi 68 sama dengan 4, jadi 144. Jawabannya adalah C. Oke, lanjut ke soal berikutnya, nomor 5. Larutan yang bersifat asam ditunjukkan oleh nomor. Nah, ciri-ciri dari larutan asam ini adalah mampu membuat lakmus biru menjadi lakmus merah. Dan lakmus merah tidak berubah ya, jadi tetap merah.
Nah, kita cek satu-satu. Yang nomor 1, lakmus merah menjadi merah, jadi ini tetap. Kemudian lakmus biru menjadi biru. Nah, ini berarti bukan. Yang nomor 2, lakmus merah tetap merah, lakmus biru menjadi merah. Nah, ini berarti dia asam. Nomor 3, lakmus merah menjadi biru, lakmus biru menjadi biru. Nah, ini bukan, ini adalah basa. Kemudian merah, merah, biru, biru. Nah, ini berarti biru, merah ya. Nah, berarti jawabannya adalah 2 dan 4. Oke, sekarang nomor 6. Perubahan fisika ditunjukkan oleh angka. Ciri-ciri dari perubahan fisika adalah hanya berubah ukurannya saja, atau berubah bentuknya saja, atau berubah wujud. Nah, sekarang kita cek satu-satu. Kayu kering diubah menjadi kursi dan meja. Berarti ini hanya berubah bentuk. Berarti ini adalah perubahan fisika. Pagar besi berkarat. Nah, berarti terjadi perubahan warna ya, dan besi berkarat. Berarti ini termasuk perubahan kimia. Berarti ini bukan. Kertas digunting menjadi potongan-potongan kecil. Nah, ini berubah ukuran dan bentuknya. Berarti ini termasuk perubahan fisika. Kemudian buah-buahan dibiarkan berhari-hari menjadi busuk. Ini adalah perubahan kimia. Jadi jawaban yang benar adalah 1 dan 3. Oke, kemudian nomor 7. P, H, dan R secara berturut-turut diidentifikasikan sebagai, ini adalah struktur atom. P ini adalah bagian yang paling luar. Ini elektron. Jadi P ini elektron, kemudian H atau R ini proton dan neutron. Berarti jawabannya adalah C. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Zat yang mengandung nikotin ditunjukkan oleh nomor. Nikotin ini terdapat pada tembakau dan rokok. Berarti 2 dan 4. Oke, lanjut ke nomor 9. Perubahan iklim yang tidak menentu menyebabkan proses pembuatan garam menjadi terhambat. Pembentukan kristal garam dari air laut membutuhkan sinar matahari yang cukup. Metode pemisahan campuran garam dan air laut adalah titik-titik. A. Evaporasi, B. Destilasi, C. Filtrasi, dan D. Sublimasi. Jawaban dari soal ini adalah evaporasi atau penguapan. Sedangkan destilasi ini adalah penyulingan. Jadi kalau destilasi ini sebenarnya hampir sama dengan evaporasi. Bedanya destilasi ini adalah yang diambil itu cairannya, bukan padatannya. Sedangkan evaporasi itu yang diambil adalah padatannya atau garamnya. Kemudian filtrasi ini penyaringan, ini jelas bukan karena air laut tidak bisa disaring ya. Kemudian sublimasi juga bukan karena garam tidak bisa menyublim. Berarti jawabannya adalah A. Oke, itu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.